Kalau kita dengar kata pendidikan, yang langsung kebayang biasanya sekolah. Bangunan dengan papan tulis, meja kursi, guru di depan, dan murid yang duduk rapi sambil mencatat pelajaran. Tapi di balik gambar ideal itu, realitanya nggak selalu sama untuk semua orang. Ada sekolah yang gedungnya nyaris roboh, tapi tetap dipakai karena nggak ada pilihan lain. Ada juga sekolah yang cuma punya satu murid. Masalah-masalah kayak gini masih sering kita temui, dan itu baru satu sisi. Lewat video ini, aku ingin mengajak kamu melihat lebih dekat tentang kondisi pendidikan kita, agar kita bisa lebih memahami realitas yang ada. Mari kita bahas bersama tentang pendidikan, tentang sekolah, dan tentang harapan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabil Maharani dengan NIM 240359094 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah umum dasar-dasar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Anes Fitria MPD dengan sesi saya sendiri yaitu 0245. Adapun judul dari presentasi kali ini adalah menganalisis masalah pendidikan di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kriteria, mulai dari pemerataan, kuantititas, kualitas, efisiensi, efektivitas, relevansi, hingga tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu poin-poin dari permasalahan pokok pendidikan di Indonesia itu beserta kasus, hingga apa sih faktor yang mempengaruhi dan apa upaya untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada pemerataan. Pemerataan pendidikan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Namun, seperti yang kita ketahui, pada kenyataannya masih terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan itu sendiri antara daerah perkotaan yang padat penduduk dan daerah pedesaan yang sepi penduduknya. Seperti contoh dari kasus berikut ini. Sebuah sekolah dasar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dengan kondisi yang memprihatinkan mirip seperti kandang ternak. Bangunan tempat puluhan siswa menimba ilmu itu hanya berlantai tanah dan berdinding papan seadanya yang sudah lapuk. Beberapa sisi dinding papan jebol hingga proses belajar bisa terlihat dari luar. Seperti yang dapat kita lihat pada video tadi, Sekolah Dasar Negeri 408 Ongku di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan hanyalah bangunan sekolah yang berlantaikan tanah dengan berdinding papan lapuk dengan beberapa sisi yang telah jebol sehingga proses belajar mengajar ini dapat terlihat dari luar. Sekolah darurat ini hanya memiliki 3 kelas dengan ukuran 4x6 meter dan diampu oleh 4 guru untuk 25 orang murid dari kelas 1 hingga kelas 6 yang belajar dalam satu ruangan. Diketahui bahwa sebenarnya sekolah tersebut hanyalah sekolah darurat atau kelas jauh yang dibangun melalui bahan dari sekolah induk yang direhabilitasi. Menurut keterangan kepala sekolah yaitu Bapak Herma, sekolah ini telah dibangun sejak tahun 2010. Sekolah ini tetap bertahan dikarenakan lokasi sekolah induk yang cukup jauh yaitu sekitar 1 km sehingga anak-anak yang tinggal di sekitar lebih memilih untuk sekolah di sini agar jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Setelah viral di media sosial, pemerintah Kabupaten Wajo berencana untuk memindahkan 25 siswa ke gedung sekolah induk yang lebih representatif dan memberikan sepeda gratis untuk membantu perjalanan mereka. Namun, jadwal pasti untuk pemindahan dan pemberian sepeda masih belum ditentukan. Selanjutnya yaitu masalah kuantititas. Kuantititas pendidikan berkaitan dengan jumlah peserta didik, sekolah, dan fasilitas pendidikan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk daerah perkotaan ataupun yang padat penduduk, jumlah sarana pendidikan, ruang kelas, hingga jumlah guru dan fasilitas lainnya belum sebanding dengan jumlah siswa yang terus meningkat. Selain itu, wilayah pedesaan ataupun yang sedikit jumlah penduduknya mengalami masalah serupa seperti yang terjadi pada kasus berikut ini. Sekolah Dasar Negeri 4 Sumberrejo di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur hanya mendapat 1 murid hingga akhir dari penerimaan peserta didik baru. Pihak sekolah telah melakukan sosialisasi ke rumah warga di sekitar, namun hingga kini hanya 1 murid yang mendaftar. Diketahui sekolah ini hanya memiliki 1 siswa di kelas 6 dan 3 hingga 5 siswa di kelas lainnya. Selain itu, ruang kelas untuk proses belajar mengajar hanya 2 ruang yang kemudian disekat menjadi 4 oleh pihak sekolah dan 1 kelas lagi menggunakan rumah dinas sekolah.
Dari video sebelumnya, dapat kita ketahui terdapat dua faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah murid yang mendaftar di sekolah tersebut. Yang pertama, ada jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk yang minim di sekitar sekolah mengakibatkan jumlah murid yang mendaftar selalu sedikit. Selain itu, terdapat faktor akses jalan yang diketahui juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah siswa yang mendaftar. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pihak sekolah yaitu sosialisasi ke rumah warga di sekitar sekolah untuk mendapatkan siswa baru. Namun, seperti yang diketahui, hingga saat ini hanya satu orang siswa yang mendaftar. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap membuka PPDB menantikan siswa yang lainnya. Permasalahan pendidikan selanjutnya yaitu terkait masalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan mencakup kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa serta efektivitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Hal ini dapat dilihat melalui PISA. PISA adalah sebuah program penilaian internasional yang diselenggarakan oleh OECD untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. PISA dilakukan 3 tahun sekali dan diikuti oleh lebih dari 70 negara. Hasil PISA dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuat kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Berdasarkan hasil PISA 2022, Indonesia mengalami kenaikan 5-6 posisi dibandingkan PISA tahun 2018. Peningkatan ini merupakan capaian paling tinggi secara peringkat sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Namun, Indonesia mengalami penurunan poin dari tahun 2018 lalu. Meskipun peringkat PISA Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia tetap berada di urutan hampir paling bawah. Di ASEAN sendiri, Indonesia berada pada urutan 3 terbawah, dilanjut dengan Filipina dan Kamboja. Sedangkan di urutan dunia, Indonesia mendapat peringkat 63 dari 81 negara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi? Terdapat 3. Yang pertama, ada fokus pengajaran yang terlalu berorientasi pada hasil ujian. Yang kedua, ada keterbatasan fasilitas, terutama di daerah terpencil. Hal ini telah tercermin dari 2 video sebelumnya. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah yang masih kurang efektif. Lalu, apa saja upayanya? Dapat dilakukan pelatihan guru, yaitu program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru. Dapat dilakukan peningkatan fasilitas. Peningkatan fasilitas sekolah dapat diutamakan daerah terpencil. Yang ketiga, ada bantuan biaya pendidikan, yaitu program bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Yang terakhir, yaitu terkait kurikulum. Implementasi kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Permasalahan selanjutnya terkait efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada, termasuk anggaran, waktu, dan tenaga pendidik untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Salah satu tantangan dalam efisiensi pendidikan di Indonesia tercermin dari kasus 5 siswa SMK di Bali yang dinyatakan tidak lulus pada tahun ajaran 2025. Meskipun tingkat kelulusan SMA di Bali mencapai 100%, kelulusan di jenjang SMK hanya mencapai 99,95%. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali menjelaskan, 5 siswa yang tidak lulus tersebut berasal dari sejumlah SMK di Bali. Kasus ini mencerminkan pemborosan sumber daya pendidik, mulai dari waktu, tenaga, hingga anggaran. Dari kasus sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, penyebab ketidaklulusan siswa diantaranya adalah ketidakhadiran, tidak mengikuti PKL atau praktik kerja lapangan, tidak mengikuti ujian akhir sekolah atau UAS, hingga tidak menuntaskan proses pembelajaran. Nah, dari faktor-faktor tersebut, ada faktor yang mempengaruhi ketidakefisienan, yaitu lemahnya motivasi siswa, kurangnya sistem pendampingan, hingga metode evaluasi yang belum adaptif terhadap kebutuhan individu. Lalu, apa saja upaya penanggulangan masalahnya? Dapat dilakukan tes ulang, yaitu memberikan kesempatan tes ulang bagi siswa yang tidak lulus. Yang kedua, dapat dilakukan diskusi dengan keluarga. Pihak sekolah dapat berdiskusi dengan keluarga siswa terkait pendampingan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk mendukung proses belajar siswa. Dan yang terakhir, menetapkan sistem monitoring untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko tidak lulus lebih awal. Permasalahan selanjutnya terkait efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan mengacu pada sejauh mana proses pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Salah satu contoh ketidakefektifan pendidikan di Indonesia terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi, khususnya dari generasi Z, dinilai tidak siap menghadapi dunia kerja. Berdasarkan laporan dari intelijen.com, sebagian besar perusahaan menyatakan ketidakpuasan terhadap lulusan baru karena kurangnya motivasi, inisiatif,
keterampilan komunikasi, hingga etika kerja. Beberapa perusahaan bahkan menyatakan enggan merekrut lulusan baru karena sering ditemukan ketidaksesuaian antara harapan industri dan kompetensi kelulusan. Meski pendidikan tinggi berhasil mencetak lulusan, efektivitasnya dipertanyakan karena banyak lulusan belum siap terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja, sehingga efektivitas pendidikan menjadi dipertanyakan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah tersebut. Yang pertama, terkait kurikulum. Kurikulum kurang menekankan keterampilan praktis dan aplikatif yang dibutuhkan di dunia kerja. Lalu, terkait metode pembelajaran yang kurang interaktif, dominasi dengan metode ceramah, kurangnya kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif, hingga kurangnya penekanan pada pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan simulasi yang relevan dengan dunia kerja. Lalu, apa saja upaya penanggulangannya? Dapat diperbarui kurikulum agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren industri. Dapat melibatkan industri, meningkatkan keterlibatan antara industri dan perguruan tinggi, hingga dapat mengembangkan soft skill, memberikan penekanan pada pengembangan soft skill yang diperlukan di dunia kerja. Permasalahan selanjutnya terkait relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan berkaitan dengan kesesuaian kurikulum dan materi ajar dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja. Namun, masih banyak ditemukan mahasiswa yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya saat di bangku perkuliahan. Berdasarkan artikel dari Jaringan Prima 2023, mayoritas orang Indonesia bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil saat kuliah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan nyata dunia kerja. Banyak mahasiswa yang menganggap S1 hanya sebagai syarat administratif untuk mendapatkan pekerjaan, bukan sebagai wadah untuk memperdalam kompetensi dalam bidang tertentu. Selain itu, sejumlah perusahaan tidak lagi secara spesifik mencantumkan syarat lulusan dalam lowongan kerja, sehingga mendorong lulusan untuk bekerja di luar keahliannya. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama, dari hal ketersediaan lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai, terutama yang sesuai dengan jurusan yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Yang kedua, terkait informasi dan bimbingan karir. Sekolah kurang memberikan informasi tentang peluang karir di berbagai bidang dan kurang bimbingan karir. Yang ketiga, yaitu faktor eksternal, yaitu tekanan sosial dan keluarga yang menyebabkan salah jurusan. Lalu, apa saja upayanya? Yang pertama, pemerintah dapat menambah lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua, pemerintah dapat merevisi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, sekolah menengah dapat mengadakan sesi konsultasi dengan siswa dan orang tua terkait minat dan bakat siswa. Lalu yang terakhir, dapat memberikan informasi kepada siswa tentang peluang karirnya setelah lulus. Permasalahan selanjutnya yaitu terkait tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan mencakup guru, dosen, dan staf pendidikan lainnya yang berperan dalam proses pembelajaran. Seharusnya mereka memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan. Namun, bukan hanya dalam hal kualifikasi, jumlah tenaga pendidik juga dapat menjadi masalah. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, jumlah guru di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 diperkirakan hanya sekitar 3,39 juta. Walaupun telah naik dari tahun 2022 dan 2023 sebelumnya, tetapi tetap saja hal itu masih jauh dari kebutuhan ideal, yaitu sekitar 4,2 juta guru. Sekolah Dasar Negeri 1 Duda Utara di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, kekurangan kepala sekolah dan guru pengajar. Di sekolah ini hanya ada sekitar 6 guru, sementara posisi kepala sekolah kosong karena pensiun sejak Desember 2023. Sejak saat itu, tugas kepala sekolah dilaksanakan oleh seorang pelaksana tugas yang adalah salah satu guru. Kegiatan mencerdaskan anak bangsa di sekolah ini juga terkendala kekurangan guru. Kondisi ini menghambat penuntasan kurikulum dan mutu belajar mengajar karena satu guru harus mengajar lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan. Bahkan ada guru yang harus merangkap jabatan. Keadaan tidak ideal ini sudah bertahun-tahun berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Duda Utara. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karangasem, ada kekurangan 1.269 guru yang terdiri dari guru kelas dan beberapa guru mata pelajaran. Sebanyak 25 sekolah tidak memiliki kepala sekolah.
Apa saja faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut? Yang pertama, distribusi tenaga kependidikan yang masih tidak merata. Yang kedua, ada jumlah formasi CPNS guru yang terbatas, tidak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun ataupun meninggal dunia. Yang ketiga, proses rekrutmen yang panjang dan rumit menghambat pengisian formasi guru yang kosong. Yang keempat, kurangnya fasilitas dan dukungan bagi guru yang mengajar. Yang kelima, gaji guru honorer yang kecil tidak sebanding dengan waktu yang mereka habiskan untuk mengajar. Lalu yang terakhir, persepsi negatif tentang profesi guru yang dianggap kurang menarik ataupun menjanjikan. Lalu apa saja upaya yang dapat dilakukan? Pertama, dapat melakukan peningkatan kesejahteraan guru, yaitu dengan meningkatkan gaji dan tunjangan guru, ataupun menyediakan fasilitas yang memadai, terutama bagi guru di daerah terpencil. Yang kedua, dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah, meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tenaga kependidikan. Hal ini dapat memastikan pendistribusian guru merata di seluruh wilayah. Lalu yang terakhir ada peningkatan formasi CPNS guru, dengan meningkatkan jumlah formasi CPNS guru sesuai dengan kebutuhan yang real di lapangan, tetapi dengan menyederhanakan proses rekrutmen guru sehingga lebih cepat dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, mulai dari contoh kasus, faktor yang mempengaruhi, hingga upaya penanggulangan permasalahannya. Terima kasih.